Petugas mengevakuasi dua remaja korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Insiden ini terjadi saat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi mencoba masuk ke jalur busway. Diduga tak melihat adanya pembatas, pengendara motor hilang kendali hingga terjatuh dan tertabrak bus. Akibat kecelakaan ini pengemudi motor kritis, sementara wanita yang diboncenginya meninggal di lokasi kejadian. Polisi dari unit laka lantas Polres Jakarta Pusat yang tiba di lokasi kejadian langsung meminta keterangan saksi dan olah TKP. Sementara itu kedua korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas kepolisian dan jasa marga mengevakuasi 9 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 93, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dalam kondisi rusak parah. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang tewas di lokasi kejadian dan 4 orang terluka. Kejadian berawal saat sebuah truk kontainer yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga terjadi kerusakan pada sistem pengereman, truk menabrak 9 kendaraan di depannya. 2 orang yang berada di dalam pick-up meninggal dunia di lokasi. Kecelakaan beruntun, ya kurang lebih 9 kendaraan terjadi. Diduga awal karena remblong dari kontainer yang datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Untuk korban sendiri, 2 meninggal dunia dan 4 luka-luka. Untuk korban semuanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Akibat insiden ini, seluruh lajur tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta sempat tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas kemudian melakukan pengaturan arus lalu lintas sambil melakukan evakuasi kendaraan secara bertahap. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah rumah kontrakan di Kampung Babakan, Sirna, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Kebakaran diduga berasal dari sebuah tabung gas yang meledak hingga menghanguskan seluruh isi bangunan. Peristiwa ini menyebabkan seorang balita berusia 1 tahun tewas terbakar dan 2 orang penghuni rumah yang merupakan pasangan suami istri menderita luka bakar di bagian wajah, tangan, dan kaki hingga 65%. Diduga penghuni rumah sedang memasak hingga tertidur dan gas bocor hingga meledak. Petugas damkar dibantu warga berhasil memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lainnya. Kasus ini kini ditangani Polsek Bogor Tengah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Inilah rekaman video saat rudal Khorramshahr 4 diluncurkan ke Tel Aviv pada Kamis pagi. Rudal balistik dengan hulu ledak eksplosif seberat 1 ton ini menargetkan Bandara Ben Gurion dan pangkalan skuadron ke-27 Angkatan Udara Israel. Iran mengklaim rudal ini berhasil melewati sistem pertahanan berlapis Israel. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan drone. Pesawat tak berawak ini menargetkan situs-situs Israel. Televisi pemerintah Iran menunjukkan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone ke arah yang mereka sebut sebagai target Israel. Serangan ini merupakan bagian dari True Promise 4. Kendaraan udara tak berawak dipersiapkan dan melesat diluncurkan. Drone tersebut menargetkan situs-situs Israel, termasuk instalasi radar. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman drone Israel yang hancur setelah ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Rekaman menunjukkan puing-puing pesawat nir awak Israel yang berhasil ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Drone ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran di tengah meningkatnya ketegangan militer. Media Iran sebelumnya melaporkan bahwa pertahanan udara telah mencegat sebuah pesawat nir awak Israel.
Kendati demikian, lokasi pasti rekaman tersebut dan kepemilikan pesawat tidak dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, Israel Defense Force merilis rekaman serangan udara terhadap helikopter militer Iran. Alih-alih menyerang alutsista sungguhan, target ternyata palsu alias hanya lukisan. Helikopter Mi-17 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik di atas aspal. Target tersebut merupakan gambar 2 dimensi yang terlihat seperti 3 dimensi dari sudut tertentu. Analis bidang pertahanan dan keamanan Patricia Marins menduga lukisan tersebut adalah trik Iran untuk mengecoh serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemirsa, pangkalan Angkatan Udara Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam oleh serangan pesawat tak berawak di tengah operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan serangan tersebut bukan dari Iran. Pangkalan Royal Air Force atau RAF Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam oleh serangan pesawat tak berawak. Serangan ini diduga terjadi pada Minggu malam di tengah operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rekaman pada hari Senin menunjukkan kedutaan besar AS di Nikosia dengan penjaga yang berjaga di luar. Akrotiri diketahui adalah salah satu dari 2 pangkalan Inggris yang dipertahankan di Siprus sejak kemerdekaan tahun 1960. Kementerian Pertahanan Inggris melalui akun Instagram resminya menyatakan serangan tersebut bukan dari Iran. Inggris juga akan mengirim helikopter tempur ke Siprus guna memperkuat pertahanan dari ancaman udara. Sebelumnya, AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Pemirsa, sistem pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sejumlah rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil di Irak Utara. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak. Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan dengan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok-kelompok yang dikenal sebagai Saraya Aulia Al-Dam yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Serangan ini pun diklaim sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu lalu. Pemirsa, serangan tanpa henti terus diluncurkan Israel dan Amerika Serikat. Selain fasilitas militer Israel, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas publik. Salah satunya adalah stadion yang berada di Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis gambar serangan terhadap pesawat tempur Iran. Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas militer Iran di penjuru negeri. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Iran kepada aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Tak hanya itu, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas publik. Sebuah arena berkapasitas 12.000 tempat duduk di Kompleks Olahraga Azadi di Teheran rusak parah.
Bahkan kompleks asrama Federasi bersepeda, sejumlah gedung baru hancur. Amerika Serikat sendiri tekankan akan terus menyerang infrastruktur rezim Iran. Media Iran mencatat lebih dari 1.200 warga Iran tewas, 6 diantaranya adalah personel militer Iran. Perang di Timur Tengah meluas, Hizbullah pun mulai menyerang Israel bersama dengan Iran. Rudal keduanya berhasil menembus pertahanan Iron Dome dan jatuh di Israel. Sirine pertahanan bergema di langit malam Israel. Rudal-rudal dari Iran dan Hezbollah menghujani Israel setelah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Warga Israel pun mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah yang telah disiapkan. Saat ini Israel telah bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran dan Hezbollah. Sejumlah rumah sakit pun mulai mengevakuasi pasiennya ke bawah tanah. Salah satunya rumah sakit di Ramat Gan yang telah memindahkan seluruh operasinya ke fasilitas darurat di bawah tanah. Rumah sakit ini akan menjadi lokasi perawatan medis darurat selama perang. Api berkobar hebat di kompleks kilang minyak Fujairah, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah. Kebakaran terjadi diduga akibat jatuhnya puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Kobaran api membumbung tinggi di sejumlah titik kompleks kilang minyak Fujairah, Uni Emirat Arab. Kebakaran hebat terjadi pada hari Rabu, diduga setelah puing-puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara jatuh di area tersebut. Kebakaran salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah yang berperan besar dalam jalur distribusi energi global ini mengakibatkan pengiriman bahan bakar minyak terganggu. Otoritas tempat memastikan situasi terkendali dan fasilitas utama telah kembali beroperasi meski dengan pengamanan ketat. Pemirsa, serangan Amerika Serikat dan Israel menghancurkan markas besar polisi diplomatik di Teheran. Bangunan dan area sekitarnya hancur menjadi puing-puing berserakan. Markas besar polisi diplomatik di lapangan Ferdowsi di pusat Teheran hancur setelah serangan udara dahsyat Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kerusakan parah terjadi pada bangunan dan area sekitarnya yang menjadi puing-puing dan beberapa kendaraan yang hangus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan brutal. Ia juga melihat serangan ini sebagai tanda catatan buruk Amerika Serikat yang merusak diplomasi. Pemirsa, sebuah kompleks permukiman di Teheran menjadi sasaran serangan Amerika Serikat Israel. Kepulan asap membumbung tinggi membuat warga panik. Orang-orang terlihat berlarian saat sebuah ledakan menghantam kompleks perumahan Burojerdi di Teheran. Kepulan asap besar terlihat dari jalan raya di dekatnya. Tidak ada detail mengenai korban jiwa atas kejadian ini. Media Iran melaporkan bahwa ibu kota dihantam oleh serangan udara yang menargetkan beberapa lokasi. IDF menyatakan bahwa mereka telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa 174 kota telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel, dengan 1.332 serangan tercatat di 636 lokasi, termasuk 14 pusat kesehatan sejak operasi dimulai. Hari ke-6 perang, Israel terus membombardir Iran, termasuk kantor intelijen Iran di Teheran. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal yang membumbung ke langit di kantor intelijen Iran di Jalan Raya Shahid Hemad, Teheran.
IDF pun menyatakan telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu lalu, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan meluncurkan serangan terhadap Israel dan aset Amerika di kawasan tersebut. Sejumlah ledakan pun dilaporkan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran membagikan aktivitas mereka di tengah perang. Situasi di pusat kota tampak sepi, namun aktivitas berjalan normal. Persiapan menghadapi perang. Agil Laksamana, warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran, membagikan aktivitasnya di tengah memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia dan keluarganya berbelanja di pusat kota untuk membeli bahan makanan sebagai persiapan di tengah perang. Jalanan di kota Teheran lebih sepi dari biasanya, namun aktivitas berjalan normal. Sejumlah toko masih buka dan kendaraan masih melintas meski dalam masa libur nasional selama 7 hari pasca kematian pemimpin Iran Ali Khamenei. Pemirsa, mantan marinir Amerika Serikat memprotes operasi militer Amerika Israel terhadap Iran. Aksi ini dilakukan saat sidang subkomite angkatan bersenjata Amerika Serikat. What's the fight for Israel? Seorang mantan sersan marinir Brian McGinnis dipaksa keluar oleh polisi Kapital Amerika Serikat. Aksinya dilakukan saat sidang subkomite angkatan bersenjata Amerika Serikat. Brian melakukan protes terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran. No one wants to fight for Israel. Aksi Brian langsung diantisipasi oleh polisi yang berada di dalam ruangan. Ia dipaksa keluar hingga tangannya patah akibat terjepit pintu dan dikawal ketat hingga ke koridor. Akibat aksi protes ini, polisi mendakwa Brian dengan tuduhan penyerangan dan gangguan terhadap sidang keamanan. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berdampak pada sektor bahan bakar minyak dunia. Akibatnya masyarakat di Madrid, Spanyol berbondong-bondong mengantre di pom pengisian bahan bakar. Warga Madrid berbondong-bondong ke SPBU karena harga bahan bakar diperkirakan akan naik di Spanyol. Ini terjadi melihat lonjakan global setelah konflik Iran mengganggu pengiriman minyak dan gas. Antrean panjang kendaraan terlihat hingga di luar pom bensin. Warga juga menilai bahwa kenaikan harga bahan bakar ini akan berdampak pada komoditas lain yang berpotensi meningkatkan inflasi. Harga gas dan minyak melonjak setelah serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran, diikuti oleh respons Teheran yang menargetkan Israel dan aset Amerika Serikat di seluruh wilayah Teluk. Qatar Energy yang menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia menghentikan produksi setelah serangan tersebut. Iran memperingatkan bahwa mereka telah menutup Selat Hormuz, salah satu jalur transit minyak terpenting di dunia yang dilalui oleh hampir 20% pasokan minyak global. Ya pemirsa, benarkah dominasi Amerika Serikat Israel di Timur Tengah mulai goyah saat rudal hipersonik Iran berhasil menjebol pertahanan udara dan menghantam aset strategis Amerika Serikat Israel? Narasi kemenangan cepat kini berubah jadi tanda tanya besar. Di tengah duka suksesi Teheran, perlawanan justru kian membara. Apakah aliansi ini sedang kewalahan? Kita bahas faktanya bersama pengamat Timur Tengah Muhammad Hussein. Selamat siang. Selamat siang Mas Hussein.
Selamat siang, Mbak Priska. Iya, Mas Hussein, bagaimana menjelaskan fakta bahwa sistem pertahanan udara tercanggih Israel ini gagal membendung rudal hipersonik Kheibar milik Iran? Ya, jangankan melawan roket-roket atau rudal-rudal yang mutakhir dari Iran, kalau kita melihat sejak 2023 yang lalu ketika ada perang besar antara Israel melawan para pejuang Gaza, memang sudah terlihat jelas bahwa sistem Iron Dome atau sistem pertahanan rudal yang dimiliki oleh Israel ini tidak efektif. Itulah kenapa kita bisa melihat kehancuran yang terjadi di sejumlah wilayah di Israel, terutama di Tel Aviv, yang menunjukkan memang lemahnya sistem pertahanan mereka yang tidak bisa mengimbangi kecanggihan teknologi militer atau rudal-rudal yang dimiliki oleh Iran. Dan itu menjelaskan sekali lagi bahwa memang selama ini kita umat manusia ini diperdaya oleh propaganda mereka, propaganda oleh Amerika, oleh propaganda Israel yang selalu menunjukkan bahwa mereka ini superior dan tidak bisa ditumbangkan. Maka kali ini adalah momen yang pas untuk kita semua sadar dan terbuka mata kita bahwa semua kebohongan-kebohongan itu harus berakhir. Baik, seberapa besar dampak psikologis bagi militer Amerika setelah kapal induk kebanggaan mereka ini berhasil dihantam rudal di tengah laut? Kita bisa melihat hari ini banyak sekali mantan-mantan marinir atau mantan-mantan militer Amerika yang mulai bersuara. Yang terbaru kemarin ketika dalam sebuah pertemuan resmi kenegaraan, seorang mantan militer Amerika, ya beberapa, nggak seorang ya, itu menunjukkan kemarahannya dan mereka berteriak bahwa tidak ada yang menginginkan, warga Amerika tidak menginginkan berperang untuk Israel. Artinya memang kalau kita melihat juga di beberapa potongan video amatir yang juga sudah dikonfirmasi kebenarannya, ketika jumlah tentara Amerika yang terbunuh di pangkalan-pangkalan militer di wilayah Teluk ini terus bertambah, ada satu video yang terkonfirmasi sejumlah pemukim ilegal Yahudi Israel melakukan pesta di dalam bunker-bunker perlindungan mereka. Artinya apa? Ini juga menjadi satu kemarahan, penyebab kemarahan di tengah masyarakat Amerika, yang mana perbandingan sangat signifikan. Satu negara Israel yang menyeret mereka masuk perang itu terlihat berpesta pora dalam bunker, dan satu lagi banyak informasi yang juga terkonfirmasi ratusan tentara Amerika yang terbunuh dari hari ke hari. Makanya pertanyaan masyarakat di Amerika dan di tengah militer pun mereka itu mulai bermunculan, apakah yang dilakukan oleh Donald Trump ini menunjukkan semangat American first atau Israeli first. Itu yang mungkin bisa kita saksikan bersama saat ini. Baik, kalau benar Iran tidak punya rudal nuklir, apakah ini berarti Amerika Serikat Israel terjebak dalam perang konvensional yang jauh lebih melelahkan dan mahal dari perkiraan semula? Kemarin sempat tampak di berita-berita bahwa wajah Presiden Amerika Donald Trump sangat murung begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, betul sekali. Kita melihat ada kelelahan di situ. Kita melihat sekali Donald Trump yang biasanya energik, yang biasanya eksentrik, kemudian ya dengan gestur yang biasanya bersemangat, kemarin dia keluar dan melewati gerombolan jurnalis dengan wajah yang murung, depresi, frustasi, lelah, karena memang dia juga kaget ya melihat ternyata ekspektasi dia itu tidak sesuai dengan realita. Seperti itu, dan kerugian yang disebabkan oleh keputusan dia itu benar-benar di luar hitung-hitungan Amerika maupun Israel. Bahkan yang lucu ini tadi malam baru viral juga, termasuk posting di media sosial, salah satu video yang dirilis oleh IDF, Angkatan Udara Israel, terlihat berhasil menghancurkan helikopter Mi-17 yang dibuat Rusia dan diparkir di Iran, yang ternyata yang mereka serang itu hanyalah lukisan yang tidak bernilai, sementara satu rudal yang dilancarkan oleh, artinya kerugian demi kerugian yang kayaknya benar-benar di luar nalar. Maka itu yang menjadi akhirnya Amerika dan Israel benar-benar kalang kabut hari ini. Ya, Mas Hussein masih bersama kami kah?
memang mudah, tapi bagaimana mengakhiri perang itu tidak mudah. Halo? Ya, ya Mas Hussein? Iya, masih Priska. Iya. Bagian agak akhir tadi hilang Mas suaranya. Iya, intinya adalah Amerika dan Israel tidak memprediksi hal-hal yang di luar ekspektasi mereka. Iya, tidak memprediksi menjadi sepanas sekarang ya ada perlawanan. Lebih besar dibandingkan perhitungan mereka. Iya. Ya. Sebenarnya ekspektasi mereka apa? Ekspektasi dari Amerika Serikat dan Israel ini apa, Mas Hussein, dalam serangan kepada Iran? Jadi ini sudah saya sampaikan juga di salah satu video analisis saya yang juga Donald Trump itu tampaknya dia itu menyamakan serangan dia ke Iran itu seperti serangan dia ketika menangkap Maduro di Venezuela misalnya. Dia berharap bahwa satu serangan masif itu bisa langsung melumpuhkan pemerintahan Iran, dan dia juga kan sudah memberikan pesan-pesan kepada Reza Pahlavi itu ya, keturunan Pahlavi, yang juga diharapkan itu bisa langsung bergerak dari dua arah ketika Amerika membunuh para komandan tertinggi Iran, lalu ada gerakan masif dari rakyat Iran untuk mengambil kekuasaan. Itu yang sebetulnya yang diharapkan oleh Donald Trump, berharap serangan masif pertama itu bisa melemahkan dan membangkitkan semangat oposisi. Ternyata serangan-serangan tersebut malah memperkuat solidaritas sesama masyarakat Iran yang tadinya terpecah-pecah. Mereka jadi bersatu dan berdiri bersama pemerintah dan garda revolusi Iran. Inilah yang benar-benar di luar ekspektasi Donald Trump. Sementara Donald Trump ini tampaknya dia tidak memiliki planning atau roadmap yang jelas. Kan karena perang ini kan tidak hanya bicara hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jangka panjang mungkin perlu diantisipasi ya. Ya betul, dan ini yang tidak mereka antisipasi. Baik, nah ini Rusia kan menuding serangan Amerika dan Israel di hari pertama Ramadan merupakan upaya sengaja untuk memecah belah umat di negara-negara Teluk. Benarkah menurut Anda, menurut pengamatan Anda? Kalau kita melihat dari track recordnya memang ya selalu seperti itu skenarionya. Ketika tahun 2024 misalnya, Mossad sengaja mentarget pimpinan gerakan perlawanan Hamas Ismail Haniyeh ketika sedang berada di Iran, di Teheran. Dengan pola yang sama lah. Bahkan saya baru buat konten barusan. Jadi saya mendapati satu video yang direkam secara candid yang menjelaskan merekam satu statement dari seorang rabai Yahudi yang bernama Yusuf Mizrahi tahun 2004, perhatikan ya, tahun lalu 2004 dia dalam pidatonya mengatakan kalau ini keputusan di tangan saya akan menghancurkan Masjidil Aqsa, Dome of Rock di Al-Quds, lalu saya akan menyalahkan roket-roket Iran, sehingga itu akan memecah belah, semakin memperkeruh hubungan antara Iran dengan negara Muslim. Jadi memang hal ini tuh bukan pola baru, ini adalah cara berpikir mereka, ini cara mereka memframing, dan kita sudah temukan banyak bukti-bukti dalam 6 hari terakhir ini, usaha mereka memframing dan memperuncing hubungan antara Iran dan negara-negara sekitar. Baik, kalau tadi ada tudingan dari Rusia bahwa Amerika Serikat dan Israel ini ingin memecah belah umat di negara-negara Teluk. Kenapa sampai sekarang baik Rusia maupun Cina belum membantu Iran menghadapi Amerika Serikat dan Israel? Apakah mereka menunggu waktu yang tepat atau memang tidak mau terlibat, menahan diri begitu? Kita bisa membaca statement resmi dari Vladimir Putin. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu dia menyampaikan dalam satu pidatonya bahwa dia tidak membantu Iran karena memang Iran belum meminta bantuan. Jadi simpel itu. Oke, jadi tunggu minta bantuan, siap membantu begitu? Kalau kita melihat dari gestur atau dari narasinya seperti itu. Jadi kita kan bisa memahami kalau dalam kaidah fikih itu ada namanya mafhum mukhalafah ya. Kalau saya mengatakan misalnya, kalau kamu rajin belajar, kamu akan lulus. Artinya apa yang kita pahami? Artinya kalau kamu nggak rajin belajar, kamu nggak akan lulus. Itulah yang bisa kita tafsirkan dari pernyataannya Vladimir Putin. Kami belum bantu Iran karena Iran tidak meminta bantuan. Artinya apa? Dia menegaskan
bahwa kalau Iran minta bantuan, kami pasti bantu. Baik. Nah, di internal Iran sendiri, Iran ini sudah menunjuk putra Ali Khamenei bernama Mujtaba sebagai pemimpin tertinggi. Di sisi lain, Amerika Serikat menolak dan juga bahkan menyiapkan calon pemimpin baru untuk Iran. Seberapa jauh menurut Anda Amerika Serikat akan mengintervensi urusan domestik Iran ini? Mengingat ada track record di kasus-kasus sebelumnya dan di negara-negara sebelumnya. Ya, itu kembali ke jawaban awal saya terkait rencana awal atau planning awal Donald Trump ketika menginvasi Iran kali ini. Memang sejak awal Donald Trump ini mentarget rezim Khamenei agar jatuh dan dia menunjuk Pahlavi sebagai penggantinya. Namun karena kegagalan dan hal-hal yang tidak di luar kontrol Amerika, akhirnya ya kita lihatlah perang berlanjut sejauh ini. Dan memang kalau kita bicara Amerika, kita bicara intervensi pemerintahnya Gedung Putih kepada negara-negara yang diinvasi. Kita lihat bagaimana dia membentuk negara baru di Libya, misalkan, kemudian membentuk juga pemerintahan di Irak. Semuanya memang tujuannya adalah bagaimana mereka menancapkan kuku hegemoni dengan membentuk pemerintahan bayangan di negara-negara yang berhasil melakukan invasi. Dan itu tampaknya yang kita lihat yang berusaha untuk dilakukan oleh Donald Trump. Dan bedanya Donald Trump kali ini memang entah terlalu polos atau terlalu bagaimana ya, dia menyampaikan di awal keinginan dia. Dan ini sebetulnya menambah buruk sekali image Amerika di mata dunia, yang akhirnya membongkar betapa busuknya rencana atau keinginan ambisius Donald Trump terhadap Iran. Yang artinya apa? Yang artinya ini juga menambah keruh lagi sebetulnya, karena awalnya kan dia mengaku kami hanya ingin menghentikan proyek nuklir Iran. Lalu dia mengubah lagi narasinya, kami ingin menghentikan roket-roket Iran. Dan sekarang dia keluarkan lagi narasi berbeda bahwa kami ingin ikut intervensi dalam pemilihan pemimpin Iran yang baru. Seperti itu. Ya, menurut Anda kalau pemimpin baru yang dipilih oleh Amerika dipaksakan memimpin Iran, mungkinkah terjadi? Sejauh yang saya lihat, kalau kita melihat gini, mentalitas yang dimiliki oleh Iran itu persis seperti mentalitas yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang Gaza. Kita lihat berapa banyak para komandan gerakan Hamas yang dibunuh oleh Israel. Namun sampai saat ini Amerika dan Israel tidak bisa menggantikan mengintervensi lebih jauh terkait siapa pemimpin gerakan atau pemimpin Palestina ke depan, gitu kan ya. Pada hal itu kita bicara dalam level Gaza yang bukan sebuah negara, tapi ini sebuah wilayah kecil. Kali ini mereka ingin menerapkan itu ke Iran. Dan kita lihat solidaritas masyarakat Iran setelah terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei ini semakin besar, semakin kuat. Jadi saya rasa itu hal yang utopia kalau kita melihat keinginan Trump yang ambisius ini akan terjadi. Itu sesuatu yang utopia atau tidak akan terjadi dalam waktu dekat, paling tidak seperti itu. Ya, artinya warga atau masyarakat Iran sendiri itu semuanya menurut pantauan Anda, menurut pandangan Anda, pro terhadap pemimpin baru Mujtaba ini? Ya, Mas Hussein? Perlu satu solusi. Kalau melihat dari narasi di media, baik media internasional maupun media lokal, tidak ada pengaruh besar dari mengeluarkan statement misalnya menolak pergantian kepemimpinan dari Ayatollah Khomeini menjadi Mujtaba Khomeini. Artinya pastilah oposisi itu akan tetap ada. Di negara diktator pun oposisi akan tetap ada. Apalagi di negara seperti Iran ya. Tapi saya melihat mayoritas masyarakat Iran itu masih dominan menerima keputusan ini dan mendukung Mujtaba Khamenei sebagai pimpinan Iran setelah Ayatollah Ali Khamenei. Baik. Nah, Iran ini sempat kami dapat informasinya membantah menyerang ladang minyak di Arab Saudi, pangkalan militer Amerika Serikat di Azerbaijan, dan juga pangkalan militer Inggris di Siprus. Apakah ada upaya pihak ketiga untuk memancing negara lain untuk terlibat ikut menyerang Iran? Mengingat Iran sendiri menyatakan bukan kami, begitu. Iya, ini sudah
konfirmasi langsung ya oleh pimpinan Majelis Keamanan Nasional Iran, Ali Rijani kalau tidak salah. Itu dia sudah mengonfirmasi bahwa memang serangan terhadap kilang pengelolaan minyak yang ada di Ras Tanura, Saudi Arabia beberapa waktu yang lalu itu bukan serangan dari Iran, dan pihak Iran tidak bertanggung jawab akan serangan tersebut. Nah, berita ini kemudian itu relate dengan berita yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar dan Saudi yang mereka menangkap beberapa mata-mata Israel atau Mossad yang sedang mempersiapkan aksi-aksi framing atau melakukan aksi-aksi teror di dalam wilayah mereka. Dan sekali lagi ini bukan hal baru. Memang ketika Israel mentarget sebuah negara atau satu pemerintahan, mereka akan menggunakan banyak jalan untuk semakin memperkeruh kondisi di lapangan dan mempermudah jalan mereka untuk melakukan invasi itu. Apakah dia ingin menarik dengan negara Teluk tersebut untuk kemudian kembali berperang melawan Iran? Ya, itu pasti. Dan saya rasa juga salah satu caranya adalah dengan cara tadi memframing serangan ke negara Teluk, dan cara lainnya adalah dengan menyampaikan secara eksplisit, secara implisit. Dan dia sudah mengatakan, mereka sudah meminta negara-negara lain untuk ikut terlibat. Namun kita lihat hasilnya, jangankan negara-negara Teluk ya, negara seperti Spanyol, negara Inggris, Britania pun mereka menolak untuk ikut terlibat dalam perang yang dianggap ini langkah reckless atau sembrono dari Donald Trump ke Iran. Baik, kita bahas soal Selat Hormuz, Mas. Ini Hormuz dari Iran sendiri memberlakukan protokol khusus perang di sana. Apa menurut Anda pertimbangannya? Dan bagaimana dampaknya terhadap minyak dunia dan juga bahan-bahan lain yang diimpor atau diekspor melalui Selat Hormuz? Ya, kalau kita bisa Selat Hormuz ini, kita semua sepakat bahwa ini merupakan jalur perdagangan yang paling strategis hari ini, terutama ini antara para produsen minyak di Timur Tengah dengan para konsumennya di negara-negara Barat, gitu ya. Nah, di satu sisi keputusan Iran ini untuk memperlakukan satu kebijakan khusus yang tidak menutup sepenuhnya, tapi masih memberikan akses untuk negara-negara tertentu ya yang dianggap masih memiliki potensi untuk melanjutkan hubungan diplomatiknya, itu adalah langkah cerdas bagi kita yang saya lihat ya. Jadi dia mempunish atau menghukum negara-negara Eropa Barat dengan pesan bahwa ini semua adalah hasil atau dampak dari keputusan sembrono pemimpin kalian, yaitu Donald Trump. Di sisi lain dia juga tidak ingin kehilangan kepercayaan dari negara-negara sekitar, negara Teluk yang memang mereka masih membutuhkan sekali jalur ini, gitu ya. Maka keputusan Iran dalam memperlakukan istilahnya protokol perang di Selat Hormuz ini keputusan yang harus diambil dan cerdas. Dan yang kedua, ini juga menunjukkan kegagalan Amerika yang memang sejak awal berusaha untuk menguasai Bandar Abbas. Bandar Abbas ini satu kota yang memang di situ menghandle penuh Selat Hormuz yang sejak awal itu ini dijanjikan akan langsung dibebaskan dan diserahkan ke tadi itu Pahlavi itu. Akhirnya planning A gagal, planning B gagal, malah sekarang Amerika mendapat tekanan besar karena kerugian besar itu bahkan di Eropa itu yang saya dengar itu sampai 50% ya untuk kenaikan harga harga gas ya. Yang ini semakin memberikan tekanan besar kepada Amerika untuk segera menghentikan agresi dan invasinya ke wilayah Iran. Baik, bicara soal Indonesia dalam posisi ini merujuk pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, apakah status Indonesia dalam BOP justru membuat posisi diplomasi kita tidak seimbang dan menjadi dilematis begitu? Lalu mampukah Indonesia mengambil peran mediator yang berani tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi nasional? Menurut Anda mungkin tidak? Ya, saya sangat setuju sekali dengan Pak Yusuf Kala bahwa kondisi posisi kita di dalam BOP itu benar-benar melemahkan sekali peran kita sebagai negara non-blok. Sebetulnya gini, ketika sebagian orang itu
pesimis melihat Indonesia menjadi mediator dari konflik atau eskalasi antara Amerika, Israel, dan Iran ini. Saya melihat sebetulnya kita punya peluang ya, meskipun kecil ya, tapi peluang itu dari mana? Peluang kita masih berstatus non-blok, itulah intinya loh. Karena ini kan perang antara timur dan barat gitu ya. Dan kita punya peluang itu. Namun sayangnya keberadaan kita dalam BOP, yang mana BOP ini diketuai langsung oleh Donald Trump sendiri, yang ini menjadi dilematis. Artinya kita bargaining kita lemah banget di situ. Kita nggak bisa sekarang berlaga untuk menjadi mediator kalau kita masih dalam BOP. Nah, makanya keputusan Kementerian Luar Negeri yang keputusan pemerintah yang saya baca kemarin, ada Kementerian Luar Negeri katanya sudah membekukan aktivitas Indonesia di BOP. Ini sih keputusan bagus, namun belum sempurna. Tidak hanya membekukan, sebaiknya Indonesia keluar dari BOP, dan ini momennya menunjukkan bahwa Indonesia ini memang anti imperialisme dan kolonialisme, bahwa Indonesia ini non blok yang tidak mau diseret atau digeret dalam konflik manapun. Baik. Maka kalau Indonesia kehilangan momen saat ini untuk memperbaiki citra Indonesia yang sekarang sedang kurang baik di mata global ya, maka kesempatannya kayaknya nggak akan datang dua kali deh. Maka saya berharap Indonesia juga benar-benar mempertimbangkan baik-baik ya untuk bisa tidak hanya membekukan aktivitasnya, tapi juga keluar dari BOP yang memang tidak rasional saat ini untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Hussein Gaza sebagai pengamat Timur Tengah sudah bersama kami di Sindo siang hari ini. Selamat beraktivitas. Pemirsa, Presiden Prabowo mengundang pimpinan Ormas Islam dan sejumlah ulama ke istana untuk berbuka puasa. Pimpinan MUI, PBNU, Muhammadiyah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore untuk menghadiri undangan buka puasa bersama yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh agama dan pimpinan Ormas Islam lainnya juga diundang, termasuk mubalik serta pengasuh pondok pesantren besar yang memiliki jaringan luas di Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala juga turut diundang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Kita buka puasa bareng, namanya acara Ramadan, para ulama diundang, MUI diundang, ya kita datang. Ya kalau undangannya buka puasa bersama, ini kan undangannya buka puasa bersama. Tentu. Ya soal BOP juga sama. Kalau kita minta ini tidak efektif ya keluar saja kan gitu. Pemirsa, puluhan santri di Jombang, Jawa Timur dievakuasi ke rumah sakit karena diduga keracunan menu makan bergizi gratis. Polisi kini masih memeriksa sampel makanan berupa nasi rawon dan telur asin di laboratorium. Sejumlah mobil ambulans mengangkut puluhan santri di Pondok Pesantren Darut Taubah, Jombang, Jawa Timur ke rumah sakit. Mereka diduga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis saat berbuka puasa Kamis petang. Selang 1 jam usai menikmati menu nasi rawon dan telur asin, para santri mengeluhkan pusing, mual, dan muntah-muntah. Total ada 32 santri yang dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif. Masih kita dalami untuk sampelnya, kita laksanakan juga rapid test cepat, sementara hasilnya belum ada indikasi keracunan, namun untuk memastikan ini agar lebih secara scientific crime investigation, kita juga berkoordinasi dengan Balai Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di Jawa Timur, di Surabaya, dan sudah kita siapkan sampelnya dari rawon, buah rawon, kemudian juga dari telur asin yang disantap oleh para santri di saat berbuka puasa tadi. Kini polisi masih memeriksa sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi santri di laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial, seorang selebgram ditetapkan menjadi tersangka usai mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya. Atas peristiwa yang menimpanya, dirinya pun curhat di media sosial dan meminta kejelasan hukum atas kasusnya. Bapak, Ibu, Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Kapolri, saya mohon perlindungan hukum untuk saya, korban pencurian. Saya harap saya dapat melanjutkan hidup saya. Dan saya yakin Selebgram Nabila O'Brien mengaku ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya di wilayah Jakarta Selatan. Melalui akun Instagram miliknya, @nabobrien, Nabila mengungkapkan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 bulan lalu. untuk saya, korban pencurian. Dirinya juga diminta untuk mengakui apa yang diunggahnya merupakan fitnah dan dimintai uang sebesar 1 miliar rupiah. Atas apa yang dialaminya, Nabila pun meminta Komisi 3 DPR RI hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk dapat memberikan kepastian hukum atas kasusnya. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga saya diminta 1 miliar rupiah. Saya mohon. Diketahui kasus ini bermula pada 20 September 2025, di mana pasangan suami istri yang berkunjung ke restorannya melakukan komplain atas pesanannya tidak kunjung datang. Namun setelah pesanan tiba, diketahui pasangan tersebut membawa makanan tanpa membayar. Peristiwa yang terekam CCTV restoran pun viral di media sosial hingga akhirnya kedua belah pihak saling melaporkan. Saya tidak tahu harus berlindung kepada apa. Pemirsa, polisi membongkar aksi kejahatan cyber dengan modus menempel stiker barcode yang jika di-scan akan mencuri data pribadi pemiliknya, sekaligus menguras isi tabungan. Dari penangkapan seorang pelaku diketahui server para pelaku berada di luar negeri. Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan membongkar praktik kejahatan siber dengan modus menempelkan stiker barcode yang jika di-scan akan mencuri seluruh data pribadi pemiliknya, bahkan bisa menguras uang rekening. Terbongkarnya kasus ini berawal dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap satu pelaku berinisial SHS alias P yang berperan sebagai menempel stiker barcode. Dari penangkapan SHS, penyidik kepolisian kemudian melakukan pengembangan dengan menelusuri server para pelaku yang akhirnya diketahui berada di negara Cina. Berhasil mengamankan satu orang pelaku yang duanya kami masukkan ke dalam DPO. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan melakukan scan barcode, terlebih jika barcode tidak dikenal berada di kendaraan dan di tempat-tempat umum. Namun jika terlanjur melakukan scan, agar segera menghubungi pihak kepolisian Ditsiber Polda Metro Jaya atau lapor melalui call center 110. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kompolnas melakukan pendalaman terkait tewasnya seorang remaja diduga tertembak senjata api milik oknum polisi Makassar. Kompolnas juga memeriksa rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan posisi senjata tidak membidik korban.
Komisioner Kompolnas Hairul Anam bersama anggota Kompolnas lainnya melakukan pendalaman terkait kasus tewasnya seorang pelajar yang diduga tertembak pistol oknum polisi yang terjadi di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penelusuran, Kompolnas menemui sejumlah pihak, mulai dari keluarga korban, petugas kepolisian, terduga pelaku yang kini telah berstatus tersangka, hingga dokter yang melakukan proses otopsi. Kompolnas juga menelusuri tempat kejadian perkara, serta memeriksa sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian. Berdasarkan analisis rekaman CCTV, terlihat adanya tembakan peringatan sebelum korban terkena tembakan. Namun dalam rekaman tersebut, posisi senjata tidak terlihat sedang membidik ke korban. Kalau lihat dari video yang lebih terang itu, bukan video yang beredar, posisinya memang dalam posisi yang bukan membidik. Gitu. Itu yang pertama. Artinya kalau membidik itu begini misalnya, memang nyasar satu objek tertentu, subjek tertentu itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan di situ. Sehingga apakah ini posisinya sengaja tidak sengaja, video tersebut menjadi fakta utama untuk menunjukkan bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi senjata tersebut. Kompolnas juga menyatakan hasil otopsi menunjukkan pada tubuh korban ditemukan luka tembak dengan peluru masuk dan keluar. Namun tidak ditemukan luka memar atau tanda penganiayaan di bagian tubuh lainnya. Tidak hanya melihat CCTV yang ada di Sebelumnya, seorang remaja berusia 18 tahun di Makassar tewas diduga terkena tembakan oknum polisi saat membubarkan kerumunan remaja di Jalan Todopuli Raya. Korban sedang bermain perang senjata jelly atau water gel blaster bersama dengan teman-temannya yang mengganggu masyarakat. Namun polisi datang dan lepas tembakan peringatan. Saat itulah korban terkapar diduga tak sengaja terkena tembakan senjata api dari salah satu anggota polisi. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara, namun saat di perjalanan korban meninggal dunia. Pelaku penembakan Ibtu N kini telah jadi tersangka dan ditahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau memvonis 5 tahun penjara Fandi Ramadan, ABK kapal pembawa 2 ton narkoba. Fandi Ramadan dituntut hukuman mati terkait mengedarkan narkoba. Fandi Ramadan, anak buah kapal Sea Dragon, yang sebelumnya dituntut hukuman mati terkait membawa 2 ton sabu saat berlayar, divonis 5 tahun penjara. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Setelah vonis dibacakan, suasana sidang langsung riuh. Sebuah kebahagiaan terutama Ibu Nirwana, orang tua kandung Fandi, langsung memeluk anaknya dan menangis. Fandi sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum yang menilainya terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam mengedarkan narkoba sebanyak 2 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan berusia 2 hari dalam gerobak di Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bayi malang itu ditemukan bersama sepucuk surat yang diduga ditulis oleh kakaknya yang masih remaja. Seorang bayi perempuan ditemukan dalam kondisi sehat di sebuah gerobak di Pejaten Pasar Minggu. Diduga bayi berusia 2 hari ini sengaja ditinggalkan. Bayi ditemukan dengan perlengkapan serta sepucuk surat yang diduga ditulis oleh anak berusia 12 tahun yang mengaku sebagai kakaknya. Surat itu berisi permintaan agar orang yang menemukan bayi bersedia merawatnya karena ibunya telah meninggal saat melahirkan.
Temuan bayi bermula saat seorang warga mendengar suara tangisan. Suara tangis yang makin kencang membuat warga beranjak keluar rumah dan mendekati sumber suara. Ternyata tangisan itu berasal dari seorang bayi perempuan di gerobak milik ibunya. Sementara polisi terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan ini. Harapannya aku langsung bawa, cari. Pas buka pintu makin kencang kan, karena kan kalau di atas tidak kencang, di sini apa lagi. Lalu? Terus jadi aku langsung ambil bayinya. Dan ditemukan satu lembar surat berisi pesan supaya bayi tersebut dirawat bagi yang mau merawatnya. Langkah-langkah kepolisian adalah mendatangi TKP, menginterogasi seorang anak yang menemukan di atas gerobak. Kini bayi malang ini mendapat perawatan di sebuah rumah panti asuhan di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, kapal Pertamina milik Indonesia terjebak di Selat Hormuz usai Iran resmi memblokir jalur vital ekspor minyak dunia itu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih melakukan negosiasi untuk mencari solusi kapal Pertamina yang terjebak di sana. Setelah Iran resmi memblokir Selat Hormuz, sejumlah kapal pengangkut minyak terjebak, termasuk kapal PT Pertamina dari Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada 2 kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping yang terjebak di Selat Hormuz. 2 kapal yang bersandar di wilayah tersebut membawa minyak mentah atau crude oil yang berasal dari wilayah Timur Tengah untuk dibawa ke tanah air. Adapun saat ini porsi minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Adalah menyangkut dengan 2 kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Kita sudah dapat. Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Bahlil juga memastikan kondisi pasokan energi nasional masih aman meskipun 2 kapal minyak PT Pertamina masih terjebak di Selat Hormuz dan situasi perang di Timur Tengah kian memanas. Antisipasi pasokan minyak dari AS juga diharapkan bisa menutupi kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak baru di Sumatera untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan storage diperlukan agar cadangan BBM Indonesia bisa meningkat hingga 3 bulan dari kapasitas saat ini yang masih terbatas. Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak baru di Sumatera guna memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan storage diperlukan agar cadangan BBM Indonesia bisa meningkat hingga 3 bulan dari kapasitas saat ini yang masih terbatas. Bahlil menjelaskan kemampuan penyimpanan BBM nasional selama ini hanya mampu menampung stok maksimal 25 hari. Kondisi tersebut membuat cadangan energi Indonesia relatif terbatas dibandingkan sejumlah negara lain. BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal. Teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana?
Inilah kekurangan kita, tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Seperti diketahui, rencana peningkatan kapasitas cadangan energi tersebut muncul di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia. Salah satunya adalah ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi global. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga. Bila nantinya perang berlangsung lama, defisit APBN 2026 tetap terjaga meski harga minyak mentah menembus angka 92 US dollar per barel. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak udah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Kalau impor makin parah kan harganya mahal ya, kan akan menekan defisit. Ya kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor, itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa. Baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Pemirsa, 2 pekan jelang Lebaran, pemerintah menyidak harga dan stok sembako di pasar. Kali ini Pasar Ciputat, Tangerang, Banten menjadi incaran sidak dari Kementerian Perdagangan. Yang ini masih normal. Yang ini masih normal ya Bu ya? Oke. Sembako menjadi komoditas krusial jelang hari raya besar seperti Idul Fitri. Ketersediaan stok yang sering menipis dan harga yang tiba-tiba tinggi membuat masyarakat mengeluh. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengecek harga dan stok sejumlah komoditas di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten. Wamendak meninjau ada sejumlah sembako yang harganya melejit di atas harga yang menjadi acuan pemerintah. Untuk di Pasar Ciputat, lalu kemudian ada beberapa komoditas lainnya yang lagi naik, salah satunya tadi cabai rawit. Cabai rawit itu sebetulnya harga acuannya 57.000. Jadi tadi begitu kita cek naiknya itu sampai 100-an ribu. Jadi lumayan drastis naiknya. Dan ada beberapa lainnya tadi kalau nggak salah bawang naik sedikit ya Pak ya. Dari berapa naiknya? 40. Dari 38 jadi 40. Ya, jadi normalnya 38.000. 2 pekan menjelang Ramadan, pemerintah berjanji akan terus mengecek dan mengontrol harga dan stok agar cukup sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat harga komoditas cabai rawit tembus Rp200.000 per kilogram. Tekanan harga cabai rawit tercatat kian meluas dan wilayah Indonesia Timur menjadi titik ekstrim lonjakan harga cabai. Badan Pusat Statistik mencatat lonjakan harga pangan kian terasa memasuki pertengahan Ramadan. Tekanan paling kuat terlihat pada komoditas cabai rawit yang kini rata-rata nasionalnya sudah menembus Rp2.000 per kilogram. Fenomena ini menggambarkan pola musiman yang berulang setiap tahun ketika kebutuhan bahan pokok meningkat signifikan. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widya Santi, tekanan harga cabai rawit kini meluas. Ratusan kabupaten kota tercatat mengalami kenaikan indeks perubahan harga yang menandakan gejolak tak lagi sporadis, melainkan merata di banyak wilayah. Wilayah Indonesia Timur menjadi titik ekstrim lonjakan harga cabai. Harga tertinggi dilaporkan terjadi di sejumlah daerah Papua yang mencerminkan persoalan distribusi dan akses yang belum sepenuhnya teratasi. Cabai rawit Bapak dan Ibu harganya sudah di atas batas atas HAP dan saat ini secara nasional rata-rata mencapai Rp70.000 per kilo dan jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH cabai rawit ada 221 di mana harga tertinggi Rp200.000 dan harga terendah Rp26.111. Pastinya tertinggi ada di daerah di Papua Nduga, Mapi dan Intan Jaya. Kepala BPS menilai peningkatan permintaan jelang Ramadan hampir pasti akan kembali mendorong harga naik, sehingga pengendalian suplai menjadi kunci utama stabilisasi.
Jelang masa angkutan Lebaran 2026, stasiun Pasar Senen masih terpantau normal. Meski demikian, ada sejumlah penumpang yang memilih perjalanan mudik lebih awal. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai didatangi penumpang yang memilih mudik lebih awal. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari kepadatan pemudik seiring makin dekatnya Lebaran. Pihak PT KAI mencatat selama momen angkutan Lebaran 2026, pihaknya menyiapkan sebanyak 1.043.573 tiket perjalanan. Hingga saat ini sebanyak 600.000 tiket telah terjual atau sekitar 58% dari total kapasitas yang disediakan. Artinya masih terdapat sekitar 42% tiket yang tersedia bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api. Jelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri, ruas jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejumlah pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati akibat kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang. Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Arteri Kalimalang, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat rusak parah dan berlubang dengan kedalaman lubang mencapai 15 cm. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pemudik yang nantinya akan melintas. Kerusakan jalan sudah terjadi selama 3 bulan, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Ruas Jalan Arteri Kalimalang merupakan salah satu jalur pemudik bagi pengendara roda 2 dari wilayah Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa. Para pengendara berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki jalan yang rusak mengingat arus mudik Lebaran sudah dekat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ribuan warga antusias menyaksikan Festival Beduk Sahur Tahunan yang digelar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Festival ini menampilkan beragam kreativitas anak muda. Ribuan warga memadati Festival Beduk Sahur di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Acara tahunan yang sudah digelar ketiga kalinya ini berlangsung meriah dan penuh kreativitas. Sebanyak 30 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur berpartisipasi, menunjukkan kemahiran dan kreativitas mereka. Tak hanya menabuh beduk dengan nada yang indah, para peserta juga mempersembahkan miniatur masjid dan ornamen khas daerah yang menciptakan suasana Ramadan yang kental dan berwarna. Latihannya sekiranya sebulan lah. Sudah berapa kompetisi nih? Kompetisi baru pertama, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa kali. Kenapa teman-teman ingin ikut Beduk Sahur ini, kenapa? Ya karena kita meramaikan daerah kita kan, karena kan di sini daerah kita kan, kita sebagai anak kampung sini lah, hitungannya meramaikan kampung kita lah. Festival Beduk Sahur juga merupakan bagian dari rangkaian Kampung Ramadan dengan puluhan lapak UMKM. Kegiatan ini menjadi ajang berkreasi dan memperkuat silaturahmi antar warga, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi desa. Kita melaksanakan Festival Beduk Sahur Ramadan yang ketiga dari pemerintah Desa Sungai Mariam bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, di mana tujuannya adalah ini meningkatkan silaturahmi ya, mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya Festival Beduk, tapi juga kami membuka Kampung Ramadan. Festival Beduk Sahur di Sungai Mariam membuktikan bahwa tradisi lokal tetap hidup dan dapat membangkitkan semangat kebersamaan serta kreativitas di desa pesisir. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang berbuka puasa, masyarakat berlomba-lomba membeli takjil favorit, tak terkecuali warga di Cirebon, Jawa Barat. Sembari menunggu azan maghrib, masyarakat dimanjakan dengan pilihan takjil yang beraneka ragam, seperti salah satunya cireng prasmanan.
Gorengan, dimsum, sempol, hingga donat semuanya menggiurkan. Beragam aneka takjil tersaji di sepanjang Jalan Raya Siliwangi, Cirebon, Jawa Barat. Ratusan tenan menjajakan dagangannya dan langsung diburu warga yang ngabuburit menuju azan. Ngewar takjil kita. Oke. FOMO karena banyak jajanan menarik di sini. Ini tahu telur. Oke. Rencananya mau ngabisin berapa duit Pak rencananya? Biasanya sih 50.000. Oh cukup. Salah satu tenan yang ramai dikunjungi warga adalah Cireng Prasmanan. Konsep ambil sendiri ternyata banyak diminati pembeli. Dalam sehari, tenan ini menjual 600 cireng. Karena kadang suruh ngambil sendiri, tapi sekarang diambilin. Karena sering banyak yang sobek. Oh gitu. Sebenarnya sih nggak khusus buka juga. Cuman kebanyakannya emang momennya lagi Ramadan kan, jadi emang khusus buka. Ya. Festival Ramadan yang digelar Pemkot Cirebon ini terus diperhati masyarakat. Acara ini pun otomatis sebagai salah satu cara pemerintah untuk memutar roda perekonomian masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, pernah dibongkar di era Gubernur Anies Baswedan, JPO Sarinah kembali dibangun dan kini punya wajah lebih modern dan ramah disabilitas. Warga Jakarta yang belanja di kawasan pertokoan Sarinah bisa menyeberang dengan aman ke halte Transjakarta di seberangnya. Jembatan penyeberangan orang atau JPO baru melengkapi wajah kota di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. JPO sepanjang 40 meter dengan lebar 2 meter ini menghubungkan kawasan pertokoan Sarinah dengan halte Transjakarta MH Tamrin di seberangnya. JPO bersejarah yang dibangun sejak 1968 ini pernah dibongkar di era Gubernur Anies Baswedan dan digantikan dengan Pelikan Crossing agar pandangan ke kawasan MH Tamrin lebih luas. Namun di era Gubernur Pramono Anung, JPO kembali dibangun dengan konsep modern, dilengkapi atap pelindung yang kokoh, lampu penerangan, dan pagar pengaman. Tidak hanya lebih estetis, JPO ini juga ramah disabilitas karena dilengkapi dengan lift dan eskalator bagi lansia dan warga yang membutuhkan. JPO Sarinah, yakni JPO pertama yang ada di Jakarta yang dibangun pada tahun 1968. Dan JPO ini pernah dibongkar pada masa pemerintahan Anies Baswedan dan kini dibangun dan juga diresmikan kembali pada masa pemerintahan Pramono Anung. Dan beginilah wajah terbaru dari JPO Sarinah, yakni ditambahkannya lift yang ada di sebelah kiri saya, pemirsa. Di sini lift adalah salah satu contoh modernisasi dari JPO yang telah dibangun dan juga konektivitas antara halte Transjakarta, MH Tamrin dan juga pusat perbelanjaan Sarinah. Dari Jakarta, Selena Yahya, Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita bergabung dengan Brigadir Reslinda di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Reslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV di sana? Ya baik, terima kasih Priska dan pemirsa. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan yang pertama, JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian di jalur arteri juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk tol Jakarta-Tangerang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, perlu kami ingatkan bahwa sampai saat ini Ibu Kota DKI Jakarta masih diguyur hujan ringan. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, baik di ruas jalur arteri maupun di jalur tol. Tentunya kami juga harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita pantau dari Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Madiun sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun dalam keadaan relatif lancar bisa kita lihat dominasi kendaraan juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang seperti truk roda 6. Ini juga perlu diantisipasi bagi kendaraan yang mengikuti di belakang kendaraan truk. Ada blind spot yang perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah yang akan melakukan perjalanan mudik, tentunya adapun rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh Polda Jawa Barat dalam rangka mempersiapkan penanganan arus lalu lintas, yaitu rekayasa lalu lintas bersifat kontraflow dari kilometer 47 hingga 70 ini untuk mengoptimalisasi jalur tol dan juga jalur-jalur wisata ke arah Jawa Barat. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk Polda Jateng menyediakan aplikasi chatbox. Hal ini berfungsi untuk pemirsa di rumah ataupun pemudik yang akan melakukan perjalanan ke arah Polda Jawa Tengah atau melintasi Polda Jawa Tengah. Apabila Anda ingin mengupdate lalu lintas ataupun kemacetan serta pos polisi dan juga pelayanan kesehatan, dapat mengupdate melalui aplikasi chatbox yang disediakan oleh Polda Jawa Tengah. Hal ini untuk menciptakan perjalanan yang mudik yang aman serta lancar, sehingga terciptanya lalu lintas yang aman juga lancar, mudik aman, keluarga bahagia. Kembali ke rekan saya, Priska di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi.